lagi sama aku, Titi Mariana. Nah, di video kali ini aku mau jelasin atau mau sharing nih ke teman-teman dengan judul baru atau tema baru, yaitu tentang ETT, Endotracheal Tube. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah tahu tentang ETT itu apa, ada juga yang belum. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Tonton aja video aku sampai habis, jangan di-skip. Nah, langsung aja yang pertama, ini aku mau jelasin tentang definisinya dulu nih teman-teman. Apa sih itu endotracheal tube itu? Nah, langsung aja. Endotracheal tube atau intubasi adalah memasukkan pipa ke jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut nih teman-teman. Tindakan intubasi baru dapat dilakukan bila cara lain untuk membebaskan jalan nafas atau airway itu gagal. Perlu memberi nafas buatan nih teman-teman dalam jangka panjang. Ada beberapa resiko, salah satunya itu adalah terjadinya aspirasi baru nih teman-teman. Nah, tadi aku udah jelasin tentang pengertiannya, langsung aja kita ke persiapan alatnya. Nah, yang pertama itu ada laryngoskop lengkap dengan handle dan blade-nya. Kedua, pipo endotracheal dengan ukuran perempuan nomor 7:7,5 atau banding 8. Laki-laki 8:8,5 dengan keadaan emergensi biasanya itu 7,5. Nah, yang selanjutnya ada forceps, cunam atau magil untuk mengambil benda asing dalam mulut, benzokain atau tetrakain, anestesi lokal semprot, spuit 10 cc atau 20 cc, stetoskop, ada amubek dan masker oksigen, alat penghisap lendir, plester, gunting, jeli dan silet. Nah, tadi aku udah jelasin tentang persiapan alatnya. Kita langsung ke prosedurnya teman-teman. Nah, yang banget perlu kita lakuin untuk pertama kali yaitu tentunya beritahukan pada penderita atau keluarga mengenai prosedur atau tindakan yang akan kita lakukan nih teman-teman. Contohnya itu entah indikasinya, komplikasinya, dan mintalah persetujuan dari penderita atau keluarga atau informed consent. Nah, selanjutnya tentunya kita harus cuci tangan. Petugas memakai masker dan sarung tangan, cek alat yang diperlukan, pastikan semuanya berfungsi dengan baik, dan pilih pipa endotracheal yang sesuai ukuran. Masukkan stylet ke dalam pipa ET, jangan sampai ada penonjolan keluar, dan ujung balon buat lengkungan pada pipa dan stylet, dan cek fungsi balon dengan mengembangkan dengan udara 10 ml. Jika fungsi baik, kempeskan balon, beri pelumas pada ujung pipa ET sampai daerah cuff. Nah, letak selanjutnya nih teman-teman, letakkan bantal kecil atau penyangga handuk setinggi 10 cm di oksiput dengan mempertahankan kepala sedikit ekstensi ya, tapi jangan terlalu ini banget teman-teman, nanti malah jadinya hiper ekstensi dan itu bisa bisa malah nggak ini. Habis itu udah tadi dia ekstensi, jika pasiennya beresiko fraktur servikal dapat disingkirkan. Nah, bila perlu, lakukan penghisapan lendir pada mulut dan faring dan berikan semprotan benzokain atau tetrakain jika pasien sadar atau tidak dalam keadaan anestesi dalam. Lakukan hiperventilasi minimal 30 detik melalui bag masker dengan FI oksigennya 100%. Buka mulut dengan cara cross finger dan tangan kiri memegang laryngoskop. Masukkan bilah laryngoskop dengan lembut menelusuri mulut sebelah kanan. Sisihkan lidah ke sebelah kiri. Masukkan bilah sedikit demi sedikit sampai laryngoskop mencapai dasar lidah. Perhatikan agar lidah atau bibir tidak terjepit nih teman-teman di antara bilah dan gigi pasien. Angkat laryngoskop ke atas dan ke depan jika kemiringan 30-40 sejajar aksis penyangga. Jangan sampai menggunakan gigi sebagai titik tumpu. Bila pita suara sudah terlihat, tahan tarikan atau posisi laryngoskop dengan menggunakan kekuatan siku dan pergelangan tangan. Masukkan pipa endotracheal dari sebelah kanan mulut ke faring sampai bagian proksimal dari cuff endotracheal melewati pita suara, kurang lebih itu 1-2 cm, atau pada orang dewasa dengan kedalaman pipa itu biasanya kurang lebih 19-23 cm nih teman-teman. Angkat laryngoskop dan stylet pipa ET dan isi balon dengan udara 5-10 ml. Waktu intubasi tidak boleh lebih dari 30 detik nih teman-teman. Hubungkan pipa endotracheal dengan amubek dan lakukan ventilasi sambil melakukan auskultasi asisten. Pertama pada lambung, kemudian pada paru kanan dan kiri sambil memperhatikan pengembangan dada. Bila terdengar gurgling
pada lambung dan dada tidak mengembang, berarti pipa endotrakeal ini nggak masuk ke esofagus, dan pemasangan pipa harus diulangi nih teman-teman setelah melakukan hiperventilasi ulang selama 30 detik. Nah, berkurangnya bunyi nafas di atas dada kiri biasanya mengindikasikan pergeseran pipa ke dalam bronkus nih teman-teman. Utama yaitu kanan, dan memerlukan tarikan beberapa sentimeter dari pipa ET. Nah, setelah bunyi nafas ini normal atau optimal dicapai, kembangkan balon cuff dengan menggunakan split 10 cc. Nah, lakukan fiksasi nih teman-teman dengan pipa dengan plester agar terdorong atau tidak tercabut gitu ya. Pasang orofaring untuk mencegah pasien menggigit endotrakeal jika pasien tersebut mulai sadar ya. Jadi kita harus pasang orofaring ini untuk mencegah pasien menggigit endotrakeal tersebut teman-teman. Setelah itu lakukan ventilasi dengan oksigen itu kadarnya 100%. Nah, jika udah kita lakuin semua itu, kita langsung cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan dan bereskan alat. Nah, mungkin cuma segitu aja nih yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga kalau bisa dari video aku. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.